Perjudian online telah menciptakan berbagai masalah sosial yang mengganggu stabilitas masyarakat, termasuk kemiskinan, pencurian, dan kejahatan lainnya. Fenomena ini tidak dapat diabaikan, dan tanggung jawab untuk menanggulanginya jelas berada di tangan pemerintah. Meskipun perjudian dilarang di Indonesia, kenyataannya akses ke situs-situs perjudian sangat terbuka lebar bagi siapa saja, bahkan anak-anak. Situasi ini mengindikasikan lemahnya pengawasan terhadap aktivitas perjudian yang merupakan isu serius dalam konteks perlindungan masyarakat. Lebih jauh lagi, terdapat spekulasi di kalangan publik mengenai keterlibatan pihak tertentu dalam penyebaran permainan online di Indonesia. Banyak yang meyakini bahwa ini bukan sekadar kebetulan, melainkan bahwa ada tangan-tangan yang mengatur di belakang layar. Spekulasi mengenai sosok T yang disebut-sebut dalam konteks ini mencerminkan ketidakpastian dan kecemasan publik mengenai perjudian online. Banyak netizen berpendapat bahwa sosok tersebut merupakan individu-individu yang memiliki pengaruh besar dalam masyarakat, menambah lapisan kompleksitas pada isu ini. Tommy Soeharto, yang dikenal sebagai anak mantan Presiden Soeharto, memiliki sejarah panjang dalam dunia politik dan bisnis yang penuh warna. Nama besarnya pun tidak lepas dari berbagai kontroversi dan kasus hukum yang terus menghantui karirnya, memberi gambaran yang lebih jelas tentang kontes di mana perjudian beroperasi. Di sisi lain, Tommy Winata juga dikenal sebagai sosok penuh kontroversi dan dituduh terlibat dalam jaringan kriminal. Ia sering dipandang sebagai bagian dari kelompok yang memegang kekuasaan di dunia ekonomi dan politik, menambah nuansa yang lebih gelap pada narasi perjudian di Indonesia. Rencana relokasi Pulau Rempang menjadi tujuan wisata yang meniru Sentosa di Singapura menghadapi penolakan keras dari warga setempat. Ketegangan ini mencerminkan konflik antara kepentingan pemerintah dan aspirasi masyarakat yang seringkali terpinggirkan dalam proses pengambilan keputusan. Tommy Winata juga dituduh sebagai otak perjudian di Indonesia. Meskipun ia membantah tuduhan tersebut, penekanan pada pentingnya mematuhi hukum yang berlaku di negara ini menunjukkan betapa rumitnya hubungan antara hukum, bisnis, dan praktik perjudian yang berkembang. Banyak orang Indonesia ditemukan bekerja di kasino di negara-negara yang melegalkan perjudian, seperti Thailand dan Kamboja. Hal ini menunjukkan adanya kemungkinan penjualan judi online yang berasal dari luar negeri yang menjadi isu tambahan dalam diskusi tentang perjudian di Indonesia. Pasar Indonesia menunjukkan potensi yang sangat besar untuk bisnis game online berkat jumlah populasi yang besar dan kemudahan akses terhadap permainan tersebut. Ini menjadi panggilan bagi semua pihak untuk mencermati dengan saksama implikasi dari sebuah industri yang berkembang pesat ini. Ada dugaan bahwa individu atau kelompok tertentu memanfaatkan ketertarikan masyarakat terhadap permainan ini sebagai sarana untuk meraih keuntungan finansial. Realitas ini memerlukan perhatian yang lebih serius agar tindakan yang merugikan tidak terus berlanjut. Kesadaran masyarakat akan dampak dari permainan ini sangatlah penting untuk mencegah mereka terjebak dalam skema yang merugikan. Meskipun terdapat kekuatan-kekuatan di balik industri ini, peran masyarakat dalam memahami risiko dan bahaya yang ada tetap menjadi kunci untuk membangun masa depan yang lebih baik.